Shalom, saudaraku. Saudara-saudara, Paduan Suara Cantate Domini, kita akan kembali melakukan PA bulanan kita untuk bulan Mei ini. Dan mari kita siapkan buku ende kita, nanti kita akan bernyanyi dari 574. Jadi kita persiapkan juga Alkitab kita. Dan sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita berdoa dalam hati sejenak. Doa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, Marende nomor 574 ayat 1 ayat 2. Pujima debata, nani aina do puji debata, numase sadu sami, malum do hotro hami. Pujima debata, nani aina do puji debata. Olopon Tuhani, hatinda kondengani basanai, sayara hondongani, rotusi paluai. Olopon Tuhani, hatinda kon madengan basanai. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, bersyukur karena hari ini kami bisa kembali bersekutu dengan-Mu melalui PA bulanan kami, Paduan Suara Cantate Domini di Gereja Muha KBP Manyar. Mari Bapa, beri kami pengajaran, beri kami pemahaman melalui firman-Mu untuk bekal kami menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Yesus, bersabdalah kami siap untuk mendengar-Mu. Amin. Saudaraku, untuk bulan Mei, bahan PA kita dari Markus pasal 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam bahasa Batak disebut, jarinin nama madok nasida, lau mahamu tuliat portibion, jamitahuk kamuma berita nauli itu nasa natinoppa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus supaya memberitakan Injil itu menjadi tugas, menjadi tanggung jawab dan kewajiban siapa? Setiap orang percaya. Bukan ahli-ahli teologi, bukan mereka-mereka yang paham Alkitab, bukan, tapi setiap orang percaya diberi tugas amanat oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Bagaimanakah memberitakan Injil itu? Memberitakan Injil tidak sama dengan mengkristenkan orang lain. Memberitakan Injil tidak sama dengan membanding-bandingkan agama yang satu dengan agama yang lain. Tapi memberitakan Injil adalah memberitahu orang lain tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengabarkan berita kesukaan, menyebarkan berita kesukaan, mengumumkan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Itu yang disebut memberitakan Injil. Injil itu sendiri adalah kabar baik, berita kesukaan, kabar gembira. Apa isinya kabar baik itu? Bahwa manusia yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan karena dosa, karena pelanggaran, seharusnya manusia itu akan dihukum dalam kematian kekal. Tetapi
oleh karena kasih, maka dalam karya penyelamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, melalui salib di Golgata, manusia kembali diberi keselamatan dan kehidupan kekal. Maka memberitakan Injil berarti memberitahu, mengumumkan, menyebarkan, dan menginformasikan Tuhan Yesus adalah keselamatan. Tuhan Yesus adalah jalan. Di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Itulah Injil. Itulah yang harus diberitakan oleh orang percaya. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang sudah menerima keselamatan wajib memberitahu orang lain. Kita yang sudah merasakan berkat dan kasih wajib membagikan kepada orang lain. Sama seperti orang yang sudah mengalami keindahan Danau Toba misalnya, yang sudah menikmati pemandangan pesona Danau Toba dan juga kehidupan suasana yang enak, sejuk, teduh di sana, maka dia akan tergerak memberitahu orang bahwa di Danau Toba itu ada pemandangan yang indah, ada suasana yang sejuk dan teduh. Dia akan tergerak untuk memberitakan. Demikian juga kita yang sudah merasakan, mengalami, dan menikmati kasih Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan Yesus, dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, harus kita beritakan, harus kita informasikan, dan umumkan kepada orang lain. Dan itu tidak mengikat, itu tidak memaksa. Kalau orang lain sudah mendengar, sudah mengetahui berita Injil itu, biarkan mereka memutuskan dalam dirinya. Apakah mereka akan mengikuti, apakah mereka akan menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi tugas kita bukan memaksa orang, bukan menakut-nakuti orang, bukan memberi iming-iming atau janji-janji atau PHP. Tapi kita memberitakan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus ada pengampunan, ada jalan, ada keselamatan, dan ada kehidupan yang kekal. Berita ini, itulah Injil yang harus kita beritakan, dan itu adalah amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, bagaimana? Apakah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita juga harus memberitakan Injil? Iya, memang pemberitaan Injil itu wajib hukumnya. Tapi jangan memaksa orang lain. Karena di dalam Matius 10 ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu tidak diterima, ya sudah, tinggalkan orang itu, tinggalkan kota itu. Itulah tugas kita, memberitakan Injil, bukan memaksa. Saudaraku, sekali lagi, masihkah relevan kita memberitakan Injil di tengah-tengah situasi saat ini? Iya, Paulus sangat ekstrim dalam hal ini. Di 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus mengatakan, siap sedialah, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktu. Beritakan Injil di inganan na une dohot naso une. Baik atau tidak baik waktu. Jadi kondisi keadaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memberitakan Injil. Dan itu menjadi kewajiban, menjadi sesuatu keharusan, sebab Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, memberitakan Injil adalah hutang bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Itulah orang percaya kepada Tuhan Yesus harus menunaikan amanat dan panggilan untuk memberitakan Injil.
Memberitakan Injil tidak harus dengan kata-kata saja, tapi lebih lagi memberitakan Injil adalah dengan tindakan nyata, dengan tindakan kasih. Apalagi di tengah pandemi COVID saat ini, kita boleh melihat kiri kanan kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin sangat terdampak, sangat kesulitan saat ini. Ini momennya untuk kita mewartakan Injil dengan tindakan. Mari saudaraku, sekecil apapun, untuk berbagi dengan sesama. Sebab memberitakan Injil tidak terbatas hanya kepada satu gereja saja, satu agama saja, tetapi tindakan-tindakan kasih Tuhan Yesus harus sampai kepada semua orang. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Jadi tidak harus kepada satu agama saja atau satu suku saja. Mari lakukan tindakan-tindakan pemberitaan Injil dengan tindakan kasih, tidak hanya dengan kata-kata. Ini saatnya, ini momennya, Tuhan sedang memanggil kita untuk melakukannya. Dan jangan memaksa orang. Pemberitaan Injil itu adalah keharusan, kewajiban, dan apakah orang itu akan bertobat, akan mengikuti Yesus, akan menerima Yesus, biarlah dia yang memutuskan. Seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah mengalami keindahan Danau Toba, beritahu saja Danau Toba itu indah. Soal orang akan datang ke sana, atau akan bertanya seperti apa keindahannya, biar mereka yang memutuskan. Kita hanya memberitahu. Demikian juga Injil Kristus, kita sudah mengalami kasih itu, kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan itu, keselamatan oleh darahnya itu, beritahu ke orang. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kehidupan, dan ada penebusan. Supaya orang dengar, supaya orang tahu, supaya tidak ada satupun yang binasa. Sebab kasih Tuhan kita itu adalah untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tugas dan panggilan kepada kita. Mari saudara-saudaraku, secara khusus paduan suara kantate Domini, mari bergegas kita yang sudah menerima berkat Tuhan, lihatlah kiri kananmu dan lakukan tindakan kasih, supaya semua orang merasakan Yesus Kristus secara nyata di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang sangat menghantui dunia. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi yang kita tahu bahwa kehidupan tidak mungkin berhenti, karena Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Dan dia harus dialami, harus dinikmati, harus dikenal orang. Dari mana? Dari kita, orang percaya. Kitalah yang diutus. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah mitra Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil melalui tindakan-tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil melalui perbuatan-perbuatan nyata. Pada saat ini, momen ini, kita ditunggu oleh Tuhan. Mari, saudaraku, bergegaslah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu, panggilan-Mu, dan amanat-Mu, supaya kami dengan segala keberadaan kami memberitakan Engkau, menyebarluaskan informasi bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kehidupan, ada perdamaian. Kuatkan kami, mampukan kami untuk memberitahu dunia ini sehingga tidak ada seorang pun yang binasa. Sebab kehadiran-Mu adalah menyelamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat seluruh orang-orang yang Engkau tebus dimanapun saat ini berada di rumahnya. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka, menjauhkan segala penyakit. Supaya kami di waktu yang Tuhan sudah siapkan, bisa bertemu kembali, bersatu kembali, bersekutu kembali di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati firman-Mu,
supaya menjadi kehidupan dan kekuatan bagi kami dalam melewati hari-hari yang sulit ini. Terpuji Engkau Bapa, bila mana ada yang sedang sakit, saudara-saudara kami, para anak-anak-Mu, biar Engkau yang menyertai mereka, yang memberkati usaha-usaha pengobatan mereka supaya mendapat kesembuhan. Mereka yang sedang berduka, biar firman-Mu yang menghiburkan dan memberikan penguatan kepada mereka melewati hari-hari yang sulit ini. Terima kasih, ampuni kami akan dosa kami, akan keterbatasan dan pelanggaran kami, sehingga doa kami Engkau kabulkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, mari kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 729 ayat 1. Lahomahamu tuliat pertibion Ninna Yesus Kristus Tuhani, Ninna Yesus Kristus Tuhani. Barita honma, barita nauli, tu saluhut natin opai, tu saluhut natin opai. Asa marlas ni rohama, langit nang dohot hajak kajangi, marolop-olop akala dangit, odihau na diharangani. Martopat-topat sungai, marhasak-hasak tau nang lauti, marolop-olop maportibion, nang sude na pangisinai. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, salam sehat.